Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Waalaikumsalam. sekalian dimanapun berada, ketemu lagi kita di acara Bengkulu Talk. Dan di Bengkulu Talk kali ini edisinya spesial ya. Kita langsung di kantor atau sekretariat ya, sekretariat Walhi Bengkulu. Dan yang lebih spesial lagi adalah kita bersama Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu yang baru. Ya. Kalau dulu Bung Beni Ardiansah kita sering berdialog di obrolan rakyat. Nah kali ini kita akan berdialog dengan Bung Ibrahim, Siap Bang, siap. Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu yang baru terpilih. Kita ucapkan selamat dulu Bung. Terima kasih Bang. Kemudian yang kedua, ini narasumber kita adalah tokoh pemuda yang tidak asing lagi. Beliau adalah Ketua FPPB, Forum Pemuda Peduli Bengkulu, Bung Ferry Pandalis. Siap. Selamat siang Bung. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, nah sahabat sekalian, di obrolan santai kali ini kita akan mengupas tuntas, karena memang Bengkulu Talk itu akan mengupas tuntas, dan kali ini kita akan berbicara evaluasi persoalan lingkungan yang ada di Bengkulu. Begitu banyak persoalan lingkungan dan itu banyak yang belum diselesaikan. Baik itu pelanggaran-pelanggaran pertambangan, kita bisa lihat bagaimana di Bengkulu Tengah hutan begitu banyak rusak akibat tambang, dan juga sungai-sungai banyak yang rusak. Nah, kita akan serahkan ke ahlinya apa evaluasi dari Walhi Bengkulu berkaitan dengan isu lingkungan yang ada di Bengkulu saat ini. Baik, Ya. ini kepada Bung Baim, ini panggilan akrab beliau Baim ya, Ya. Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu, kami persilahkan. Terima kasih Bung Melian Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan lestari. Salam. Perkenalkan, saya Abdullah Ibrahim Ritonga. Biasanya kawan-kawan memanggil Baim. Baim ya. Sapaan akrabnya Baim. Nah, terima kasih kepada kawan-kawan Forum Anggota Walhi yang sudah memandatkan saya untuk 4 tahun menahkodai Walhi Bengkulu dari tahun 2021 sampai 2025. Ya. Nah, di sini sebenarnya kita akan pertama kita pengen menyampaikan Walhi Bengkulu selama 4 tahun ke depan mempunyai agenda besar, ya kan, mimpi besar. Nah, secara visinya Walhi Bengkulu ke depan membangun progresivitas gerakan lingkungan hidup dan gerakan sosial yang loyal dan masif untuk memperjuangkan sumber-sumber kehidupan dan penghidupan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Itu secara visi besarnya. Nah, kemudian Walhi Bengkulu mempunyai agenda besar di 4 tahun ke depan. Itu yang pertama, dia memperkuat dan memperluas konsolidasi bersama jaringan gerakan masyarakat sipil di Bengkulu terkait dengan isu-isu lingkungan hidup dan sosial. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Walhi Bengkulu bersama komponennya dan juga lembaga jaringan, baik mitra strategis ataupun mitra taktis, dan bersama komponen rakyat, dia mendesak pemerintah untuk berpihak terhadap keadilan ekologis. Ya. Nah, yang ketiga, agenda besarnya memperkuat kemandirian rakyat, ya kan? Karena kita rakyat ini sebagai nafas perjuangan, ya kan, nafas perjuangan bagaimana gerakan lingkungan hidup di Bengkulu ini semakin progres dan loyal. Nah, yang terakhir, Walhi Bengkulu mempunyai agenda untuk memperkuat kelompok-kelompok muda milenial, ya kan, terkait dengan dukungan kebijakan publiknya, kampanye, advokasi, dan lain sebagainya. Nah, Walhi Bengkulu sendiri mulai dari tahun 1997, tanggal 30 Agustus 1997. Walhi Bengkulu ini sebagai entitas, ya kan, entitas organisasi lingkungan hidup yang terdiri dari 11 anggota, 11 lembaga anggota ya. 11 lembaga anggota di Provinsi Bengkulu.
Enggak anggota Ya, ada 11. Oke. Nah, sebenarnya disitulah kekuatan Walhi Bengkulu yang menjadi forum atau juga entitas organisasi lingkungan hidup. Baik. Nah, secara garis perjuangannya dari tahun 97 hingga kini Walhi Bengkulu bersama komponennya itu masih konsisten terkait penyelamatan sumber-sumber kehidupan dan penghidupan rakyat di Provinsi Bengkulu. Walhi secara nasionalnya dia mempunyai konsep tandingan wilayah kelola rakyat dan ekonomi Nusantara. Inilah yang kita sering sebut sebagai konsep tandingan sistem kapitalisme, ekonomi kapitalisme gitu. Dan itu diturunkan ke Bengkulu. Ya. Ke daerah. Nah, sehingga memang secara organisasi Walhi Bengkulu sampai kini masih konsisten. Baik. Nah, seperjalanan Walhi Bengkulu melakukan kerja-kerja advokasi, litigasi dan non litigasi. Karena kita menjadi gerakan advokasi lingkungan hidup. Tahun 2018 Walhi Bengkulu menggugat satu perusahaan pertambangan di Provinsi Bengkulu. Karena kita paham betul perusahaan ini dia melakukan eksploitasi di kawasan konservasi. Ya, kawasan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kadu 2018. Nah, kini prosesnya sedang di Mahkamah Agung, sedang kasasi. Kasasi ya, proses itu. Baik. Nah, kalau ini pemahaman tentang organisasi itu sangat luar biasa. Wajar kalau terpilih Direktur Walhi. Nah, baik. Nah, mungkin kita masuk ke sebelum ke Bung Peri kan, terkait dengan apa evaluasi yang dipantau Bung Baim berkaitan dengan pelanggaran, misalkan apa yang Bung Baim ingin sampaikan terkait dengan persoalan-persoalan di persoalan lingkungan di Bengkulu. Ya. Nah, sebenarnya Walhi Bengkulu dan komponennya dari tahun 2019 kemarin kita udah berupaya nih kan, salah satu upaya yang kita lakukan mengakses mengakses data dan informasi berkaitan dengan reklamasi dan pasca tambang. Karena reklamasi dan pasca tambang ya. Jadi di Provinsi Bengkulu ini kan publik harus paham betul ya kan, baik di perusahaan pertambangan yang melakukan eksploitasi di kawasan Das Bengkulu dan juga di Das Lemau gitu. Karena ngapa gini, kita berangkatnya dari kejadian bencana ekologis di tahun 2019 kemarin. Itu kan banjir besar. Ya, banjir besar di Provinsi Bengkulu. Nah, salah satunya terjadi di Das Bengkulu dan di Das Lemau. Nah, berangkat dari situ, itu kan hampir puluhan ribu ya masyarakat yang berdampak dari bencana ekologis tersebut. Kemudian ada juga masyarakat yang mati gitu, meninggal. Nah, jadi di kawasan Das Bengkulu dengan kawasan Das Lemau itu kita melakukan analisis geospasial. Itu memang menjadi pemicu dari akibat industri ekstraktif yang berada di sekitar kawasan Das tersebut, sehingga memang dia mempercepat proses kerusakan. Ya, mempercepat proses kerusakan lingkungan hidup tadi, banjir. Nah, berangkat dari situ kita melakukan akses data informasi di Dinas SDM Provinsi di tahun 2020. Nah, karena kita pengen memahami betul bagaimana perusahaan ini melaksanakan kewajibannya dari dengan peraturan perundangan berlaku ya. Dari seluruh perusahaan pertambangan minerba yang ada di Provinsi Bengkulu gitu. Nah, ternyata memang pada faktanya kita menyampaikan, kita melayangkan surat untuk akses data dan informasi tersebut, Dinas SDM malah mengarahkan langsung ke perusahaan yang berkaitan. Ya kan? Artinya kan kalau kita tengok di sini kan ada dugaan ketidaktransparansi, ya kan? Jelas. Ya, masa masyarakat diminta ke perusahaan, enggak mungkin lah dia kasih publik. Ketidak terbukaan informasi publik tadi berkaitan berkaitan dengan publik untuk mengakses itu, apalagi dari kawan-kawan NGO sebagai representatif masyarakat sipilnya gitu kan. Nah, itu yang kita sangat sayangkan kemarin dengan Dinas SDM Provinsi, dia tidak membuka
secara transparan data berkaitan dengan reklamasi dan pasca tambang. Karena kenapa? Karena perusahaan pertambangan ini kan dia kewajiban harus memenuhi itu, baik yang eksplorasi maupun yang operasi produksi, dan juga yang sudah habis masa izin eksplorasi dan operasi produksinya. Kemudian kami dari berbagai sumber data olahan Walhi Bengkulu, dari seluruh perusahaan itu ya tidak sampai 20% yang melakukan reklamasi dan pasca tambang nggak nyampe 20%. Ya, dari total perusahaan pertambangan yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi reklamasi bermasalah ya. Ya, ini kan dan bisa dilihat juga tuh Bung Kaim. Karena gini, kalau kita tengok kemarin di tahun 2019, seingat kita ya menjelang momentum pilkada, Gubernur Bengkulu dia kan menyampaikan nanti kita akan melakukan audit lingkungan, evaluasi dan sebagainya. Ya, faktanya sekarang kan upaya itu belum terlihat. Iya, belum terlihat nyata sampai gini. Benar ya. Nah, sebenarnya Walhi mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit dan evaluasi berkaitan dengan aktivitas industri ekstraktif, baik perusahaan perkebunan skala besar, baik perusahaan pertambangan minerba yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, sehingga dia tata kelolanya semakin bagus, ya kan, baik tata kelola di pemerintahannya, kemudian tata kelola di sumber-sumber kehidupan dan penghidupan rakyatnya tadi, yang ada irisannya dengan konflik pertambangan, konflik agraria. Kan itu sebenarnya persoalan yang sampai termasuk pelanggaran-pelanggaran oleh perusahaan. Ya, kemudian ada kawan-kawan di anggota kayak Kanopi, ya kan, dia menggugat perusahaan PLTU karena tidak sesuai dengan yang tertuang di dalam dokumen RT/RW provinsinya gitu. Ya, dan juga izin lingkungannya kan paham betul bagaimana. Gitu. Termasuk ada dugaan pelanggaran IMB waktu itu. Nah, dia kan ya Walhi Bengkulu mendesak pemerintah itu segera melakukan audit lingkungan seluruh perusahaan yang ada di Provinsi Bengkulu ini, yang dia tidak taat dengan peraturan dan perundang-undangan harus tegas, political will-nya harus tegas pemerintah daerahnya, kan bukan hanya sekedar sanksi administrasi gitu, tapi memang penegakan hukum itu ya harus ditegakkan gitu, perusahaan yang tidak taat dengan peraturan dan perundang-undangan. Dan bila perlu pada saat perusahaan itu sudah melanggar pelanggaran sudah berat, jadi rekomendasi ditutup ya. Nah, kemarin kita sempat melakukan ini ya, analisis desk studi lah ya. Analisis desk studi. Jadi ada 7 perusahaan pertambangan itu yang memang dia secara secara pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dia lakukan itu sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Dia mendapatkan predikat merah, bahkan ada yang hitam. Benar. Yang merah ini dia mendapatkan predikat merah ini berturut-turut 2 kali. Ya kan? Terakhir ada yang mendapatkan proper. Ya. Nah, itu kita melakukan kajian analisis desk studinya gitu. Nah, inilah yang nanti ya di pukul 14 ini Walhi Bengkulu diundang oleh Pemda terkait dengan isu-isu strategis HAM dan lingkungan hidup. Nah, kalau HAM tadi kan sebenarnya juga ada kaitan dengan dampak dari bencana ekologis tadi. Di situ kan harus ada pemulihan dari sikap pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak banjir terbesar di Provinsi Bengkulu. HAM ini kan ya menjadi isu internasional kan, bagaimana masyarakat itu ya harus dipulihkan betul kondisi baik secara psikologisnya, baik secara itulah. Aku Walhi Bengkulu memang mempunyai agenda besar untuk 4 tahun ke depan. Bagaimana dia bisa memperkuat organisasinya, kemudian memperkuat dan memperluas dengan jaringan gerakan masyarakat sipilnya. Bengkulu ini ya harus lingkungan hidup ya harus sesuai lah dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangannya gitu. Yang paling penting tadi audit audit industri ekstraktif tadi. Itu yang menarik ya. Nah, sekarang berani nggak dari pemerintah Provinsi Bengkulu berani nggak melakukan itu? Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik. Baik, sebelum
kita lanjut lagi ke Bung Baim. Tentu masih banyak yang ingin beliau sampaikan berkaitan dengan evaluasi persoalan lingkungan di Bengkulu. Saya ke Bung Peri Pandales juga. Tadi disampaikan Baim berkaitan dengan banjir Bengkulu waktu itu, dan saya ingat FPPB termasuk Walhi di dalam itu juga ikut aksi waktu itu, kalau misalnya ikut aksi juga, sosial juga waktu itu kan, kegiatan sosial. Nah, Bung Peri mungkin ada juga evaluasi dari Bung Peri berkaitan dengan persoalan-persoalan lingkungan di Bengkulu. Terima kasih sekali lagi. Nah, ini pakai ini. Khususnya dari kita, dari masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya penggiat sosial ya, penggiat sosial ini baik dari gerakan lingkungan, dari komunitas para seniman gitu kan, dari masyarakat sipil khususnya di Provinsi Bengkulu ini. Pertama, dasarnya kita memang pas pada momen tahun ini 2021 ini harus kita mengevaluasi semuanya. Terkait alhamdulillah pada hari ini kita sudah ketemu dengan Direktur Walhi Bengkulu yang baru kan, nah Bung Baim ini. Ke depan, karena kalau kita lihat Bengkulu ini kan kalau dengan isu lingkungannya memang sudah lama kalau kita lihat bertahun-tahun ini kan. Memang kecil kalau kita membahas lagi ruang lingkup ekosistem di Provinsi Bengkulu ini. Kalau kita melihat di tataran wilayah kan sekitar kawasan ini 2 juta hektar, 1.092 lebih, sekitar 2 juta hektar. Penduduk pun ini sudah hampir 2 juta lebih penduduk. Nah, sehingga itulah sering kita diskusikan dari dulu pada dasarnya. Penghempitan masyarakat, penduduk bertambah sehingga hutan kita ini semakin sempit karena banyak masyarakat yang merambah ke hutan. Kedua, pertambangan ini masih masuk di Bengkulu. Tetap izin-izin ini kan kebanyakan perusahaan tambang ini kan izin-izin yang lama ini. Izin-izin yang beberapa gubernur yang dulu yang masuk ke Bengkulu, pada dasarnya mereka masih mengeksploitasi di Bengkulu, mengambil sumber daya alam di Bengkulu. Nah, dengan skema ini yang kita lihat, hutan kita semakin sempit, masyarakat ini semakin bertambah, perusahaan tambang kita ada yang di hulu, masuklah perusahaan sawit kayak gitu, nah skala besar. Nah, sehingga masyarakat kita dengan 2 juta penduduk ini hampir setengah lebih ini masyarakatnya petani gitu, nah petani kebun, sawah kayak gitu, nah kan. Nah, sedikit sekali kalau kita melihat perusahaan kayak di Jawa ya, di Jawa perusahaan industri kan besar ini, luas perusahaan industri. Bengkulu tidak bisa kita menyamakan di Pulau Jawa gitu. Nah, Bengkulu komoditinya kebanyakan ke petani kayak gitu. Nah, sehingga kawasan kita mengecil, kawasan hutan lindung kita, wilayah konservasi tidak boleh kita membuka kebun. Karena itu memang TNKS, BBC dan berbagai macam ini kan. Nah, untuk Bukit Barisan. Nah, sehingga masyarakat ini mau kemana membuka lahan ini, wilayah kelola masyarakat. Nah, sehingga perusahaan tambang yang banyak masuk ke Bengkulu yang kita lihat dari kacamata masyarakat sipil ya, seperti perusahaan tambang di hulu das kita di Bengkulu Tengah ini. Nah, mereka banyak kok masyarakat yang membuka kebun di situ gitu. Nah, tetapi dengan izin perusahaan tambang yang sudah dari dulu dan kebanyakan yang kita lihat tumpang tindih misalnya kayak gitu. Nah, ini belum jelas dari dulu bagaimana perizinan ini. Kedua, pasca reklamasi, pasca pertambangan eksploitasi tadi, reklamasi gitu. Nah, banyak dijadikan, ini yang agak lucu kita lihat, banyak dijadikan lubang-lubang yang pasca tambang ini itu dijadikan spot wisata dari danau, foto selfie. Nah, itu kan berbahaya. Itu terjadi di daerah Bengkulu Utara, di daerah di sana ya. Iya. Ada bekas tambang yang besar. Benar, itu banyak nih, banyak yang kita lihat bekas tambang. Terus kedua yang kita lihat pasca ketika untuk hujan tinggi, curah hujan tinggi di Bengkulu. Banjir kebanyakan kiriman dari hulu. Kalau kita lihat ya, karena hulunya deras hujannya, sehingga tidak ada daya tampung, daya dukung lagi yang di hulu das kita ini. Kenapa? Hutannya sudah gundul kayak gitu kan? Hutannya sudah banyak rusak dan tidak direklamasi. Nah, ini yang ini sudah membahas di satu sisi nih, pasca yang tambang ini belum di perkebunan. Banyak perkebunan. Kemarin yang kita dengar beberapa isu kan perusahaan sawit skala besar di Bengkulu banyak konflik dengan masyarakat setempat. Masalah untuk hutan adat berbagai macam. Ada melakukan replanting berbagai macam yang lain. Ini banyak polemik sebenarnya. Nah,
Mengkerucut lagi ke wilayah posisi yang kita lihat ini ada kasus PLTU yang belum selesai. Nah, yang fokus itu kita lihat kan teman-teman NGO dari Kanopi yang fokus ngurus ini. Nah, ini harus kita dukung juga pada dasarnya dari masyarakat. Nah, pemerintah harus membuka diri. Ayo dong misalnya gitu kan. Kalau benar apa yang disampaikan oleh lembaga wali, lembaga Kanopi yang konsen di situ, kayak lembaga Genesis masa hutan kayak gitu. Nah, harapan kita data yang mereka buat kan bukan yang berbuat aja ini data benar, real, fakta di lapangan. Kayak PLTU ini kan limbahnya sudah ada di situ kan, mungkin sudah beroperasi, mungkin ya udah itu sudah beroperasi. Nah, kenapa? Mungkin kemarin lagi dites kan banyak yang masuk ke laut yang disampaikan oleh pihak PLTU, pihak dugaan ini kemarin kan disampaikan dari Kanopi ini kan. Nah, perizinan IMB lagi kita dengan informasi berbagai macam perizinannya kita belum tahu prosesnya masuk PLTU ke Bengkulu dari dulu nih bagaimana. Makanya teman-teman dulu nih kan pernah menggugat izin ini kan, izin PLTU. AMDALnya gitu, nah IMB-nya ini ruangnya di mana, provinsi dan kota. Dan harus clear kayak gitu. Nah, dengan dugaan pelanggaran yang ada itu harusnya ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Benar, khususnya pemerintah provinsi ya, karena ini memang seperti ini kita lihat provinsi ini kan bukan memberikan izin, itu harus diketahui. Provinsi itu tugasnya merekomendasi izin seluruh di kementerian, di pusat. Seluruh perusahaan. Nah, peran sangat penting pihak gubernur Provinsi Bengkulu ini, dia kalau tidak ada rekomendasi, pihak kementerian tidak akan memberikan izin. Nah, makanya yang memberikan izin ini dari kementerian, dari pemerintah provinsi, gubernur ini sebagai rekomendasi. Lihat dulu sebelum memberikan izin. Nah, siapa dulu ini dari izin tambang yang sudah lama ini kan ada 30 tahun, 50 tahun. Ini siapa-siapa yang memberikan izin dari harus dievaluasi. Kalau izin tambangnya tumpang tindih, tidak jelas, cabut aja perusahaan mereka kayak gitu. Nah, jangan sampai pertama sumber daya alam kita ini misalnya sekarang seperti ini, banyak yang dugaan kita orang yang bermain di dalam perusahaan-perusahaan skala besar di provinsi ini, mohon maaf sekali lagi, dugaan kita ini orang-orang luar negeri semua. Nah, gitu kan kayak PLTU. Informasinya kita sudah sangat jelas itu dari China. Itu dugaan Bung Ferry. Nah, ini yang harus dibuka betul oleh pihak pemerintah Provinsi Bengkulu. Kita mendukung dari masyarakat sivil, dari masyarakat penggiat lingkungan ini, dari kami juga dari forum. Ayo dong gitu, nah bahas bersama dengan lembaga-lembaga lingkungan bagaimana kita mengevaluasi misal kita ini kan harus minimal mengurangi banjir ini masuk ke kota Bengkulu ketika curah hujan tinggi di hulu, tidak ada daya tampungnya lagi. Nah, memang banyak juga drainase penyebab sehingga sampah-sampah, tapi kebanyakan kiriman dari hulu kayak gitu. Nah, lihat di Sungai Bengkulu bagaimana kekeruhan. Wah, itu luar biasa. Dulu kan dari tahun 80-an jernih. Itu mengalir ke sungai. Mengalir, diambil masyarakat dan ditangkap pada saat itu yang kita dengar informasinya. Nah, jadi ini dari kami. Terima kasih dengan ini kan untuk Bung Baim yang direktur baru ini. Semoga kedepannya lebih progresif lagi, lebih semangat. Kita siap berkolaborasi dengan teman-teman NGO lingkungan untuk mengevaluasi, memantau, melihat, dan kita menyampaikan dengan pihak pemerintah harus, ini wajib. Dan itu yang menjadi tanda tanya adalah bagaimana keberpihakan pemerintah dalam mengakomodir isu-isu pelanggaran lingkungan yang NGO lingkungan. Dan itu sangat dipertanyakan betapa keberpihakannya. Beberapa kali masyarakat sipil melakukan demonstrasi, tapi kemudian tidak begitu ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Baik, ke Bung Baim lagi. Sebenarnya sudah ada yang poin yang ingin disampaikan lagi berkaitan dengan isu lingkungan ini. Silakan. Kalau kita tengok sebenarnya pemerintah ini kan dia harus tegas, kemudian dia mempunyai political will, gitu kan, sebagai pemangku kepentingan. Boleh dikencangkan dikit? Iya, sebagai pemangku kepentingan. Nah, disitulah dia harus tegas dengan sikap political will-nya tadi. Bagaimana nih? Gitu. Ya kan, ini ada usulan dari kawan-kawan NGO, ya kan, usulan dari gerakan-gerakan sipil tadi, kan, terkait dengan isu energi PLTU yang tidak sesuai dengan rencana tata ruangnya, ya kan. Kemudian izin lingkungannya kita paham betul ya. Betul. Kemudian yang lain sebagainya gitu nah. Yang harusnya di Napal Putih kalau iya, gitu nah. Tapi di situ.
sebenarnya itu yang kita desak dengan pemerintah itu ya segera lakukan audit lingkungan, dan audit lingkungan. Kemudian persoalan-persoalan konflik agraria di Bengkulu ini segeralah diselesaikan, ya kan? Konflik dari muka-muka sampai kawal itu berkonflik, Iya kan? masyarakat dengan perusahaan. Walhi Bengkulu sendiri ada satu persoalan yang sampai sekarang itu belum selesai dengan pemerintah provinsi terkait dengan konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Seluma. Forum Petani Bersatu Betul. dengan perusahaan Sandabi Indah Lestari, perusahaan kelapa sawit Shell. Nah, kita udah Ngomongin berupaya, Papahan ya. iya, baik aksi, baik hearing, ya kan. Nah, sampai sekarang kan pemerintah tidak berani gitu loh, menentukan sikapnya untuk keberpihakannya ke rakyat tadi. Sementara dari perusahaan itu dia udah siap gitu lah. Apapun putusan dari pemerintah, lahannya tadi memang dialokasikan ke masyarakat, ya kan? Cuman pemerintah belum sampai gini, belum menunjukkan political will-nya gitu. Itu kan jadi pertanyaan benar. Iya, keberpihakannya ke rakyat yang Itu memang gimana? iya itu. Kan ini yang harus oke, Bang. Itu yang sebenarnya yang harus cepatlah Diselesaikan. iya, di Seluma, di utara, hampir di seluruh daerah. Termasuk di Kaur itu Iya. persoalan tambang udang. Nah, kalau kita tengok sekarang kan review tata ruang juga belum dapat kita nih seperti apa review tata ruangnya kan. Dan juga kawan-kawan di NGO juga tidak dilibatkan dalam proses review tata ruang provinsi tadi gitu. Itu nah. Semenjak ada undang-undang cipta kerja ini juga ya posisi pemerintah daerah ini kan karena yang punya wewenang sekarang kan kembali ke pusat, artinya balik lagi ke zaman dulu kan. Iya. Semuanya ke pusat. Izin itu yang dulunya 35 tahun sekarang udah 95 tahun. Ya kan, perkebunan kelapa sawit, perusahaan pertambangan 95 tahun. Ini kan ya bagaimana generasi Semakin membuat rakyat sengsara. iya, keadilan generasi antar generasi ke depan untuk anak cucu kita ke depan terkait dengan juga faktor utama sebenarnya. wilayah kelola rakyatnya itu. Karena ini Keterancaman tuh. semuanya kembali lagi Iya. bahwa pakai perizinan berbagai macam ini, masalah cipta kerja tadi, kembali singgung itu, inilah kendala kita sebenarnya. Terkadang kita gini, pemerintah daerah, kalau kita lihat dalam status masalah besar kayak perusahaan berbagai macam tadi, ini diambil alih oleh pemerintah pusat gitu nah kayak izin perusahaan tadi berbagai macam. Tapi ini tetap tadi. juga Bung Peri menurut saya bahwa rekomendasi itu kalau nggak diberikan Benar, tetap juga tidak ini bisa. harus kita pakai Nah, undang-undang otonomi daerah. misalkan di sebenarnya. PLTU itu rekomendasi dikeluarkan, itu Nah. menjadi catatan gitu. Nah ini yang kita lihat proses yang itu kemarin kan belum dibuka ini, belum Iya. dibuka ruang oleh pihak pemerintah. Izin yang sebenarnya ini seperti apa gitu nah. Yang kedua, yang punya perusahaan PLTU ini siapa kayak gitu nah. Siapa yang kepentingan masalah ini berusaha? Apakah presiden kah? Bisa gitu kan? Orang asing kah? Atau orang Bengkulu kah? Atau orang laut? Tidak tahu kita ini kan. Iya. Ibaratnya struktur perusahaan. Iya, perusahaan ini kita nggak tahu nih ya. Nah, Untuk menerapkan tenaga kerja katanya kayak gitu. Kita boleh buka di dalam ruang PLTU ini siapa yang bekerja di dalam situ. iya. Dan banyak tenaga kerja asing. Banyak tenaga informasinya. asing kan, banyak berita beredar yang lari kan di sidak kayak macam. Nah, ini harus dibuka lebar oleh pihak pemerintah untuk mengevaluasi lagi perizinan di situ. Jangan sampai kita selalu mengkampanyekan untuk kampanye lingkungan masalah laut, untuk kita tumbuh karang berbagai macam, sehingga nanti banyak kerusakan di wilayah pesisir ini. Nah ini yang kita harapkan oleh pihak pemerintah. Ayo dong gitu nah, duduk bersama dengan lembaga lingkungan, kita dorong ini. Nah bahas secara detail, secara baik gitu nah. Nah ini kan kalau kita lihat 3 isu besar ya, masalah hutan, perkebunan sawit, tambang dan pesisir PLTU tadi. Nah Baik. jadi ini yang harapan kita. Kalau kita memang senang, sayang dengan Bengkulu ini, karena kalau kita dengan bersama, aku pikir selesai masalah ini gitu kan. Mungkin persoalannya keberpihakan pemerintah yang itu yang patut dipertanyakan. Kalau seandainya tidak sanggup mengurusi, ya tentu berikan ke orang lain. Kayak ini kan. Baik, silakan Bung Main.
Sebenarnya kan pemerintah itu kan dia punya rencana besar kan berkaitan dengan hak kelola masyarakat, ya kan, terhadap wilayah kelola rakyatnya. Secara nasional kan di Indonesia ini targetnya itu hampir 12,7 juta hektar. Tanah itu masyarakat bisa memanfaatkan, baik di kawasan hutan maupun yang di luar kawasan hutan. Kalau kita tengok kan jauh apa ya, api dari panggang lah kan. Dari 12,7 juta hektar itu ya berapa persen gitu kan? Mungkin nggak sampai 50% udah tercapai sampai sekarang. Bengkulu sendiri dari 120.000 hektar targetnya itu belum sampai. Belum sampai ya? Iya, belum sampai. 50% belum sampai. Ya kan? Ya kita itu kan unik Bengkulu kan. Bengkulu ini diapit dengan 2 bukit barisan, ya kan, Kerinci Sebelat, ya kan, Bukit Barisan Selatan. Nah, hampir di seluruh penyangga kawasan konservasi tadi, masyarakat secara turun-temurunnya dia memanfaatkan lahan itu sebagai sumber penghidupan dan kehidupannya. Nah, ini yang harus bagaimana pemerintah itu dia berpihak terhadap rakyat. Jadi hak kelola masyarakat itu ya harus bertegas. Nah, sebenarnya itu juga yang menjadi isu di nasional, mempertegas hak wilayah kelola rakyat untuk menuju keadilan ekologis tadi. Baik, sahabat sekalian, sangat menarik sekali ini dialog kita. Ini kan permulaan kita dengan Bung Abdullah Ibrahim Ritonga. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ada isu-isu yang strategis yang diangkat oleh Walhi Bengkulu, ya mudah-mudahan kita diajak lagi untuk kemudian membuat video berdialog, menyampaikan buah-buah pikiran Walhi Bengkulu kepada masyarakat Bengkulu. Dan mudah-mudahan itu berpengaruh kepada opini publik dan pengambil kebijakan. Mungkin closing statement para Bung Peri dulu. Kalau dari saya, khususnya dari teman-teman pemuda Bengkulu, khususnya dari masyarakat sipil untuk pegiat sosial di Provinsi Bengkulu ini, keinginan kita sama, ingin mewujudkan Bengkulu ini keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kembali lagi dan keadilan ekologis tadi. Dan keadilan ekologis, dan kita untuk menjauhkan dari bencana alam, karena bencana alam ini bukan dari alam, tapi dari tangan kita sendiri yang merusak alam. Kalau kita tidak merusak alam, alam itu tidak akan membuat bencana. Nah, jadi intinya pemerintah dan teman-teman NGO lingkungan dan masyarakat sipil penggiat sosial, penggiat lingkungan ini, mari kita bersama-sama duduk bersama membahas masalah ini. Kalau benar ada tambang yang tidak reklamasi, desa itu reklamasi. Kalau tidak cabut izinnya gitu kan, harus tegas. Dan kita berharap Gubernur Bengkulu ini harus tegas terkait PLTU juga. PLTU ini harus dievaluasi lagi perizinannya dari awal. Masalah untuk ruang limbahnya bagaimana macam harus dilihat ini. Pekerja-pekerja tenaga asing di dalam ini harus dievaluasi lagi. Masalah perkebunan yang disampaikan ketua tadi, direktur tadi, terkait yang beberapa perusahaan sawit skala besar di Bengkulu ini banyak konflik dengan masyarakat setempat kayak gitu. Nah, ini harus diselesaikan. Hutan kita semakin sempit. Nah, ini gubernur harus bersuara, harus mengambil ahli ini sebagai pemerintah daerah, dan teman-teman NGO lingkungan, aku pikir mereka sangat mensupport, mendukung ini. Nah, mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bung Peri. Sekarang closing statement dari Bung Ibrahim. Jadi secara keorganisasian Walhi Bengkulu itu mendesak pemerintah untuk berpihak terhadap keselamatan sumber-sumber kehidupan dan penghidupan rakyat untuk menuju keadilan ekologis tadi. Itu statementnya. Dan tentu sebagai Direktur Walhi sampai nanti periode 4 tahun yang akan datang akan selalu konsen jangan sampai patah di jalan. Karena juga kita mimpi besarnya kan gerakan rakyatnya harus mandiri, ya kan. Gerakan lingkungan hidupnya harus semakin progres, jaringannya semakin kuat. Lagi semenjak musim pandemi ini kan kita harus ada alternatifnya bagaimana misalkan. Reposisi gerakan masyarakat sipilnya yang harus kita dudukkan secara bersama, baik dengan komponen Walhi Bengkulu, dengan jaringan secara mitra strategis ataupun mitra taktisnya dan lain sebagainya. Baik, betul juga tadi di masa pandemi ini harus memikirkan
bagaimana pola gerakannya. Dan salah satu pola gerakan kita yang kita lakukan adalah melalui pencerdasan-pencerdasan kepada masyarakat seperti ini sebetulnya kan. Karena ini sekarang ini kalau demo ini banyak yang ditangkapi kan karena masalah pelanggaran prokes kan. Nah ini menjadi bingung juga kan. Baik sahabat sekalian, demikianlah dialog kita tadi. Sekali lagi terima kasih ke Bung Peri dan Bung Ibrahim sebagai Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu atas waktunya. Sekali lagi kita ucapkan selamat ya atas terpilih sebagai Direktur Eksekutif Walhi, dan selamat kepada Bung Benny juga untuk mengakhiri masa jabatannya dengan bagus. Nanti kita ketemu juga dengan Bung Benny Ardiansyah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.